Ancam kesucian Masjid Al-Aqsa. Lebih dari 1.500 pemukim Israel serang Al-Aqsa. Seluruh umat Islam sedunia kutuk Zionis laknat. Lebih dari 1.500 pemukim Israel serbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Sindonews.com. Lebih dari 1.500 pemukim Israel pada Senin 10 April 2023 memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki selama Hari Raya Paskah Yahudi. Dalam pernyataan, Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan 1.532 pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa hari ini. Dikatakan para pemukim menyerbu kompleks tersebut dalam 21 kelompok yang dikawal oleh polisi Israel. Sebelumnya, polisi Israel mencegah warga Palestina di bawah usia 50 tahun memasuki Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat, ungkap saksi mata kepada Anadolu. Para saksi mata mengatakan, pasukan polisi dikerahkan di halaman Al-Aqsa sebelum membiarkan puluhan pemukim menyerbunya melalui gerbang mughrabi di dinding barat masjid. Polisi juga memindahkan sejumlah jemaah dari halaman Masjid Al-Aqsa selama serbuan para pemukim. Pada Minggu, Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan 912 pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa pada Hari Raya Paskah Yahudi yang berlanjut hingga 12 April. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina setelah pasukan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan secara paksa memindahkan jemaah pekan lalu. Serangan Israel di masjid memicu tembakan roket dari jalur Gaza dan Lebanon, dengan Israel membalas dengan serangan udara. Palestina menuduh Israel secara sistematis bekerja untuk Yahudisasi Yerusalem Timur, di mana Masjid Al-Aqsa berada, dan melenyapkan identitas Arab dan Islamnya. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa mewakili situs tersuci ketiga di dunia. Orang Yahudi pada bagian mereka menyebut daerah itu Temple Mount, dengan mengatakan itu adalah situs dua kuil Yahudi kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Zionis menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Menteri ekstremis pemerintah Israel memimpin ribuan pemukim pada Senin 10 April 2023 dalam pawai ke pos terdepan pemukim ilegal di tepi barat yang ditinggalkan 2 tahun lalu. Pos terdepan Avitar yang dibangun di atas tanah Palestina di Gunung Sabi di selatan Nablus adalah ilegal bahkan menurut hukum Israel. Para pengunjuk rasa menuntut agar pos itu diisi kembali adalah tantangan terbaru terhadap otoritas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu oleh anggota sayap kanan kabinetnya. Melambai-lambaikan bendera Israel dan meneriakkan slogan dan lagu religius, pemukim dari seluruh Israel berbaris menuju pos terdepan. Mereka dilindungi pasukan keamanan Israel yang dengan gencar menyerang pengunjuk rasa Palestina di dekatnya. Bulan Sabit Merah Palestina merawat 216 orang yang menderita inhalasi gas air mata dan 22 terluka oleh peluru karet pasukan Israel. Pawai tersebut dipimpin lebih dari 20 anggota parlemen, Knesset, dan 7 menteri Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang memimpin tuntutan untuk legalisasi pos terdepan. Dengan pertolongan Tuhan, kami akan melegalkan lusinan lagi, ujar Ben-Gvir di pawai tersebut. Rifki Kasir, 74 tahun yang tinggal di pemukiman Elkan berkata, "Saya percaya bahwa satu-satunya solusi untuk semua masalah ini adalah jika kita akan menyelesaikan tempat ini. Jika ada pemukiman baru yang ingin kita kembangkan, maka kita akan berjalan ke sana." Semua pemukiman Yahudi ilegal menurut hukum internasional. Tetapi Israel membedakan antara yang direncanakan oleh negara dan pos terdepan yang didirikan kelompok pemukim nakal tanpa izin pemerintah. Pos Avitar didirikan oleh salah satu kelompok tersebut pada tahun 2013 dan dihancurkan serta dibangun kembali beberapa kali antara saat itu dan Juli 2021 ketika pemukim terakhir digusur. Selama bertahun-tahun, pos terdepan tersebut memicu bentrokan sengit antara tentara Israel dan warga Palestina dan kota terdekat Beita, di mana 12 warga Palestina tewas. Para menteri Israel termasuk Ben-Gvir dan Smotrich berada di garis depan tuntutan perluasan pemukiman. Bulan lalu Knesset membuka jalan bagi para pemukim kembali ke 4 pemukiman di tepi barat yang diduduki dengan mengubah undang-undang tahun 2005 yang memerintahkan evakuasi mereka, langkah yang dikutuk oleh para pemimpin Palestina dan Uni Eropa. Pada Februari, Israel memberikan pengakuan surut kepada 8 pos ilegal tepi barat.
Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.